Selamat pagi, Shalom. Sehat semuanya? Puji Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Usia Bertambah. Iman ikut bertambah. Ya. Itu tema khotbah saya pada hari ini. Puji Tuhan, hari ini saya khotbah pertama kali dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru, edisi kedua. Ya, rupanya Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan Alkitab dengan terjemahan yang baru. Ya, edisinya ada pertama, ini edisi yang kedua. Saya promosikan supaya saudara yang belum punya Alkitab atau sudah punya Alkitab tapi sudah lama mau mengganti, bisa menggantikannya dengan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Terima kasih kepada sahabat saya yang telah memberikan ini kepada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan judul usia bertambah. Ya, manusia suka panjang umur. Benar apa betul? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Panjang umur supaya mulia. Yang dikejar dari panjang umurnya apa? Mulia. Umurnya bertambah. Tapi imannya belum tentu. Bertambah umur itu adalah dambaan manusia. Tapi dia lupa. Usianya bertambah. Sebulan, setahun, 10 tahun. Tapi imannya tetap begitu-begitu saja. Nah, ini dia yang mau kita pelajari. Dan firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Hai orang Kristen. Jangan hanya usiamu saja yang bertambah. Tapi imanmu juga harus ikut bertambah. Mari kita ucapkan. Saya mau iman saya bertambah. 1, 2, 3. Saya mau iman saya bertambah. Kita buka Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat yang kelima. Lukas pasal 17 ayat yang kelima. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Oke, puji Tuhan. Rasul-rasul berkata kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Guru, ya Rabi, tambahkanlah bukan uang kami, bukan harta kami, tapi tambahkanlah apa? Iman kami. Saya ingat lagu lama. Apa yang dicari orang apa? Uang. Hepeng, duit ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, petang, malam. Uang, uang, uang. Betul? Termasuk saudara dan saya? Uang kita perlukan, jangan munafik ya. Uang kita perlukan, tapi uang bukan segala-galanya di dalam hidup ini. Itu dia, saudara. Ya, Salomo ketika Tuhan tanya, apa yang kau inginkan? Dia minta apa? Hikmat. Karena engkau tidak minta kekayaan. Engkau hanya minta hikmat. Maka aku memberikan kepadamu hikmat sesuai keinginanmu. Dan sekaligus bonusnya uang, kekayaan. Hari ini kalau Tuhan minta kepada kita, bertanya kepada kita, hai anakku, apa yang kau inginkan dariku? Apa jawaban kita? Apa yang terpikir langsung di kepala kita? Ini. Mari kita belajar seperti rasul-rasul berkata, Tuhan,
tambahkanlah iman kami. Amin. Tambahkanlah iman kami. Penting sekali. Penting sekali dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang nomor satu kita pastikan bukan hanya bertambahnya umur kita, bertambahnya kesehatan kita, bertambahnya keuangan kita. Tidak. Tapi cek bertambahkah iman kita. Iman itu bisa satu, tetap begitu-begitu saja. Bisa. Dan kalau dia imannya begitu-begitu saja, semakin lama semakin naik atau semakin turun? Kalau begitu-begitu saja. Rumah dibeli, pertama dibangun, bagus. 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, teman saya kemarin bilang, saya tahu, waktu dia bangun rumahnya, saya tahu, saya lihat. Ya, waktu pembangunannya saya lihat. Dan kemarin waktu ketemu, dia bilang, aduh, saya harus keluarkan dulu, pindahin barang dulu. Kenapa? Saya bilang, rayap. Rumahnya bagus loh. Bagus. Ya, dibangun ya mungkin ada 20 tahun. Mungkin ya, kurang lebih lah 20 tahun. Atau nggak sampai. Tapi sudah dimakan sama rayap. Kalau 30-40 tahun ya oke lah. Ini 20 tahun kurang, rumahnya bagus. Tapi dia bilang, dimakan rayap. Saudara, apapun yang awalnya bagus, kuat, rumah, kokoh, mobil, beli baru, bagus. Tapi dibiarkan begitu saja, maka hati-hati. Rumah yang bagus bisa menjadi reot, mobil yang bagus bisa menjadi berkurang kemampuan dan kekuatan. Iman bisa tetap aja begitu-gitu, tapi bahaya. Kalau iman tetap begitu-gitu saja, maka yang kedua, iman bisa berkurang. Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3, di sana dikatakan iman bisa goyah. Ya, 1 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan iman bisa goyah. Di 1 Timotius 1 ayat 19 dikatakan di sana iman bukannya goyah tapi bisa kandas. Kandas. Tahu kalau kapal kandas tidak bisa bergerak. Kalau kapal kandas tidak bisa bergerak. Diam. Bahaya. Ya, harus butuh pertolongan. Maka saudara, iman kita jangan hanya tetap begitu-begitu saja. Iman kita juga awas jangan sampai berkurang. Jangan sampai goyah, jangan sampai kandas. Akhirnya turun sampai tingkat yang paling bawah, kandas. Sebaliknya, iman kita harus bertambah. Kita baca 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Ucapan syukur dan doa. Kita baca bersama-sama 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Iman harus bertambah. Kenapa kita sulit mengasihi? Karena iman kita tidak bertambah. Ya. Iman, harap, dan kasih. Yang terbesar ialah kasih. Kenapa kasih nggak bertambah? Karena imannya juga tidak bertambah. Saudara,
saya lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, baik yang mengikuti onsite di tempat ini, CMC Cabai Rawit Jalan Jamika Bandung, maupun saudara-saudara yang mengikutinya lewat Zoom, lewat Facebook, lewat YouTube nanti dilihat. Saya lewat mimbar ini menyampaikan firman Tuhan. Jangan hanya usia yang bertambah. Jangan cuma kepintaran yang bertambah. Jangan cuma jabatan yang bertambah. Jangan cuma deposito yang bertambah. Tapi pastikan imanmu juga harus bertambah. Ingat, firman Tuhan disampaikan hari ini. Imanmu harus bertambah. Jangan kau cuek, nggak peduli. Waktu berlalu begitu saja. Tahu-tahu udah usia segini. Tapi imanmu tidak bergerak, tidak bertambah. Kenapa iman harus bertambah? Untuk apa iman harus bertambah? Sebab iman itu luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan secara singkat 5 manfaat dari iman. Jadi kalau kita tahu ada manfaat dari iman dan kita tidak menggunakannya, iman kita cuma segitu-gitu aja, rugi. Rugi besar. 5 manfaat dari iman. Mari kita lihat satu persatu. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Hah? Oh, 2 Petrus. 2 Petrus 1 ayat 9. Maaf. 2 Petrus 1 ayat 9. Itu yang saya baca tadi. Ya, bukan 1 Petrus tapi 2 Petrus. Ya. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dosa dihapuskan. Harusnya dosa masuk ke mana? Neraka. Tapi karena dihapuskan, disucikan. Karena kita punya iman kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maka ada keselamatan. Keselamatan tidak ada di kolong langit ini selain dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita nggak punya iman kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tidak ada keselamatan. Itulah bedanya Kristen dan yang bukan Kristen. Kita bisa memperoleh keselamatan adalah hanya karena anugerah. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena amal soleh kita. Tidak bisa manusia dengan kekayaannya mendapatkan keselamatan. Tidak bisa manusia dengan kepintarannya mendapatkan keselamatan. Tidak bisa manusia dengan berbagai caranya termasuk uangnya membeli keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Caranya hanya satu. Percaya, terima Dia, dan beriman. Aku selamat hanya karena Yesus Kristus. Tanpa iman, tidak mungkin seorang bisa diselamatkan. Yang ada adalah, masa mungkin? Yesus hanya percaya Yesus bisa selamat. Mana mungkin? Nah, sekali mengatakan hal seperti itu, tidak punya iman kepada Yesus, maka tidak ada keselamatan. Iman, manfaat pertama adalah memperoleh keselamatan. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Apa gunanya kita memperoleh seisi dunia ini, tapi kita binasa.
tidak ada gunanya. Ya, perjalanan di dunia ini hanya sementara. Tapi tujuan akhir kita adalah surga yang kekal. Hanya bisa dicapai dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, iman bisa menyelamatkan kita. Iman memberikan kita keselamatan. Yang kedua, 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. Ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8, 9. Apa manfaat dari iman? Kita baca. 1, 2, 3. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis datang untuk mencuri, untuk membinasakan, untuk bikin susah. Kita tidak bisa lawan dengan kungfu, tidak bisa lawan dengan silat, tidak bisa lawan dengan karate, dengan judo, tidak bisa. Ya, di TV kan ada kan menangkap setan, menangkap iblis dengan cara begini, begitu, segala macam. Firman Tuhan tidak pernah ajarkan seperti itu, saudara. Lawan iblis dengan cara apa? Bukan juga dengan mantra-mantra. Segala macam. Tidak. Lawan iblis dengan apa? Imanmu. Iblis hanya takut dengan iman kita. Iman yang percaya kepada Yesus. Berlindung kepada Yesus. Nama Yesus itu yang paling ditakuti oleh setan. Makanya ketika ada sesuatu terjadi yang disebutkan oleh mulut kita apa? Darah Yesus. Ya kan? Yesus, tolong. Nah, ketika ada gangguan dari setan, ada yang kerasukan, siapa yang kita sebut namanya? Yesus. Ya, iman setan di film-film digambarkan asal bawa salib setannya ketakutan, itu di film. Ya, setan tidak takut lihat salib yang dari kayu, dari batu, dari emas. Setan hanya takut nama Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, selain mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan kekuatan untuk melawan si iblis. Jadi hari ini, saudara, jangan pernah takut lagi melawan si setan. Jangan pernah takut lagi lawan si iblis. Sebab kenyataannya, saudara, ini fakta ya. Saudara anak Tuhan, ya. Saudara percaya Yesus, ya. Saudara percaya Yesus berkuasa, ya. Haleluya. Malam-malam pergi ke kamar mandi bagaimana? Takut. Takut apa? Takut apa? Jujurlah padaku. Takut apa? Ya. Pergi ke tempat apa? Rumah duka. Gimana? Berani lihat jenazah? Janji. Oke, saya mau ke rumah duka, tapi syaratnya jangan lihat jenazah ya. Kenapa? Takut. Takut pada jenazah? Tidak. Takut pada apa? Setan. Takut pada hantu. Hari ini, iman yang ada dalam diri kita ini bisa melawan si setan. Amin. Gitu. Ya. Manfaat dari iman yang kedua, setelah pertama keselamatan, yang kedua kuasa untuk melawan si iblis. Iblis akan lari terbirit-birit di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, apa manfaat dari iman. Kita buka Ibrani 11. Ibrani 11.
ayat 29. Ibrani 11 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena iman, mereka melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Haleluya. Laut itu air, saudara. Ya, laut itu air. Dan namanya laut pasti biasanya lebih dalam dari yang namanya danau. Ya, sedalam-dalamnya danau, pasti lebih dalam lagi laut. Oke, lepas dari berapapun dalamnya, orang tidak bisa berjalan di atas air. Ya, kecuali oleh kuasa dan darah Yesus, Petrus. Ya, tapi laut yang penuh dengan air bisa dijalani bukan karena berjalan di atas air, tapi airnya terbelah dan daratannya muncul. Mereka bisa menjalaninya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mujizat. Sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan apa? Iman. Iman. Saudara, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, tidak ada janji Tuhan, hidup kita akan mulus. Dia tidak pernah berjanji langit selalu cerah. Tidak akan pernah ada mendung. Tidak akan pernah ada badai petir. Tidak pernah Tuhan berjanji seperti itu. Tuhan tidak pernah janji bahwa kita selalu hidupnya sehat. Tidak pernah punya penyakit sedikit pun. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tuhan tidak pernah berjanji semua pekerjaanmu, semua usahamu, semua pelayananmu mulus, lus. Tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi yang Tuhan janjikan, selalu Dia ada di dalam segenap permasalahan yang kita hadapi dalam hidup. Ketika sakit, Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika usaha kita mengalami kesulitan, Tuhan ada bersama dengan kita. Apapun permasalahan yang kita hadapi, yang sulit kita hadapi seorang diri, iman membuat yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat terjadi karena adanya iman. Ayo, keselamatan kita dapatkan karena iman. Keberanian, kuasa melawan iblis kita dapatkan dengan iman. Yang ketiga, mujizat bisa terjadi hanya karena iman. Yang keempat, Ibrani 11 ayat 20. Ibrani 11 ayat 20. 2, 3. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan apa? Berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara, kita perlu berkat tidak? Perlu. Setiap habis ibadah ada doa berkat. Supaya pulang dari ibadah, Tuhan tetap menyertai kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, deklarasi iman kita selalu kita ucapkan 2 minggu sekali. Bahwa hidup kita pasti berhasil dan beruntung kalau kita dekat dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita perlu berkat. Dan dari mana datangnya berkat itu? Dari Tuhan. Lewat apa? Iman kita. Itulah bedanya saudara, orang yang punya iman, dan imannya nggak hanya iman yang tetap, apalagi iman yang berkurang, tapi imannya bertambah, imannya bertambah, imannya bertambah, maka berkatnya juga pasti bertambah.
Jadi jangan berkatnya mau bertambah, imannya nggak mau bertambah. Balik. Imanmu bertambah, maka berkatmu bertambah. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Ibu Hana pernah bersaksi bagaimana dia dipercaya mengelola sebuah perusahaan distributor aluminium. Marketing punya strategi. Apa strategi marketing? Salah satu adalah promosi. P, ada 4 P. Promosi. Jadi selalu ada promosi, iklan dan sebagainya, itu promosi. Tapi perusahaan distributor aluminium yang dipimpin oleh Ibu Hana nyaris tidak ada promosi. Nggak pernah pasang iklan. Nah, kalau sudah begitu secara teori gimana? Oh, ini udah salah. Kok ada perusahaan mau maju tapi tidak pakai promosi. Nggak pakai pasang iklan. Bagaimana orang tahu? Apa yang Ibu Hana lakukan? Kumpulkan karyawan yang beragama Kristen, naik ke lantai 2 di ruangan saya. Ngapain mereka? Berdoa. Percaya oleh kuasa dan kemurahan Tuhan. Walaupun tanpa promosi, walaupun tanpa iklan. Yang dalam kacamata teori marketing, ini mah payah. Bagaimana bisa maju? Tapi Tuhan membuktikan. Sampai hari ini, walaupun pandemi terjadi 2 tahun, tapi perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Hana tidak pernah kekurangan pelanggan. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya selalu bilang, kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang bisa bikin seperti itu? Hah? Gak ada iklan. Tapi Tuhan bisa kirim dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, dari dalam kota, dari luar kota. Tuhan bisa kirim. Kalau bukan Tuhan yang melakukan, saya nggak tahu lagi bagaimana caranya bisa seperti itu. Saya pernah antar barang di Kabupaten Bandung, masih naik masuk lagi ke dalam. Saya bilang ini udah hutan. Kenapa saya bilang hutan? Di kiri pohon, di kanan pohon, jalannya sempit. Kesitulah saya pergi. Dalam hati juga, kira-kira ini benar nggak ya? Karena saya belum pernah ke sana. Ya hanya mengandalkan alamat, mengandalkan Google, udah. Kadang-kadang Google bisa salah nggak? Bisa. Disesatkan kita ya. Nah, hanya mengandalkan itu. Dan akhirnya sampai. Dan ketika sudah selesai antar barang, saya iseng tanya, Pak, bagaimana cara Bapak? Kok bisa pesan barangnya ke Harapan Jaya? Gimana Pak? Ini dari tempat Bapak ini ke tempat kami itu bukan cuma jauh, tapi dia bilang, Pak, memang dari tempat saya ke tempat Bapak ada banyak toko aluminium yang saya lewati, Pak. Coba luar biasa nggak? Jadi nggak dia dari tempatnya yang jauh sana ke tempat kami itu hanya satu-satunya, nggak ketemu lagi yang lain. Enggak, dia ketemu dengan yang aluminium yang lain. Tapi saya nggak ke sana. Nah, saya berjalan menuju ke Bandung. Tiba-tiba saya lihat Harapan Jaya. Saya mampir. Siapa yang bisa bikin dia mampir dari tempat yang jauh itu, berjalan ke Bandung dan lihat ada toko aluminium Harapan Jaya. Bisa aja dia lewat lagi kan seperti yang lain. Tapi dia bilang, saya mampir Pak. Dan kemudian ya saya beli. Saudara bisa lihat itu.
Siapa yang bisa bikin dia dari jauh melewati yang lain-lain aluminium dan sampai ke Harapan Jaya? Saya percaya itu Tuhan Yesus yang bikin. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Karena Ibu Hana berdoa. Ibu Hana beriman. Yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Wow, kalau cerita kompetisi, wah, Harapan Jaya kalahlah dengan distributor yang lain. Wow, sampai raksasa-raksasa gede-gede semua, tempatnya luas-luas, gudangnya gede-gede. Wah, kalahlah, segala-galanya kalah. Tapi ada satu yang menang, apa? Iman. Imannya menang. Ya. Sehingga mujizat bisa terjadi, berkat bisa mengalir. Tanggal 23 Februari, Saudara Lewi membuka bisnis yang sudah dia jalani juga selama ini cuma online. Ya, tidak ada tempat. 23 ada tempat. Sudah berapa hari? 23 sampai sekarang, 1 minggu lebih. Coba kalau lihat penjualan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ini. Udah berapa penjualan? Berapa pelanggan yang hadir? Kalau dilihat mungkin, aduh, sepi. Belum ramai. Sebab bisnis yang segera bisa dengan ramai orang datang apa? Makanan. Ya kan? Wah, itu sekali buka, wah, orang rame-rame. Tapi beberapa bisnis yang lainnya nggak seperti itu. Nggak tiba-tiba buka, tiba-tiba ramai. Nah, ketika kita mengalami, aduh, ini kok belum ada yang datang ya? Ini siapalah yang datang ya? Dari manalah kira-kira orang datang ya? Di situ iman bermanfaat. Di situ iman bermanfaat. Kalau kita menggunakan ora et labora, berdoa dan bekerja, berupaya, ada yang bilang 50-50. Doa 50%, berusaha juga 50%. Silakan. Ada yang bilang doa 25%. Usahanya yang 75%. Silakan. Tapi kalau saudara tanya saya akan kasih nasihat kepada saudara. Doa jauh lebih besar daripada usaha. Itu saran dan nasihat saya. Bukan doa terus tidak bekerja. Doa 100%, usahanya bekerjanya 0. Tidak. Bukan. Tapi utamakan dahulu doa, baru bekerja. Sering saya bilang begini, jangan usaha dulu dijalankan, baru setelah itu didoakan. Salah. Yang benar adalah doakan dulu, baru kerjakan. Satu. Dan yang kedua, teruslah berdoa, dan teruslah berdoa. Beriman, Tuhan sanggup mengirimkan pelanggan-pelanggan. Dan ketika pelanggan datang, barulah engkau bekerja semaksimal mungkin. Terima dengan ramah. Kemudian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu baru porsi bekerja. Tapi semuanya didahului dengan apa? Berdoa, beriman, berdoa, beriman. Dan nanti lihat, Tuhan bekerja. Dan Tuhan sudah bekerja, pertanggungjawabkan dengan kerjamu yang serius, yang bertanggung jawab, yang profesional. Ya, jangan gunakan otak, jangan andalkan, bukan jangan gunakan otak, jangan andalkan otak, jangan utamakan kemampuan, tapi utamakan Yesus. Dengan imanku, kuhadapi semua. Segala halangan, segala rintangan, segala kesulitan, kuhadapi dengan imanku. Dan ku percaya dengan imanku, berkat
akan mengalir. Dan kalau berkat mengalir karena iman, maka kesombongan turun. Tapi kalau kita berhasil karena kemampuan kita, maka kita akan bilang, ini kan karena aku, maka kesombongan akan naik. Hati-hati. Tuhan benci orang yang sombong. Mari kita katakan, Tuhan, semua keberhasilan ini hanya datang daripadamu. Dan oleh karena itu, ku persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama. Yang keempat tadi, iman manfaatnya mengalir berkat. Haleluya. Yang pertama, iman membawa keselamatan. Yang kedua, iman memberikan kita kekuatan melawan si iblis. Yang ketiga, ada mujizat terjadi karena iman. Yang keempat, berkat mengalir karena adanya iman. Yang terakhir, Matius 9. Matius 9 ayat 21 dan 22. Matius 9 ayat 21 dan 22. 2, 3. Sebab katanya dalam hati, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, asal ku sentuh atau asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Iman akan membawa kesembuhan. Haleluya. Seringkali ketika dokter sudah angkat tangan, berkata kepada keluarga pasien, kami sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi kami tidak berhasil. Jadi, ini kalimat terakhirnya yang penting. Jadi, berdoa saja supaya ada mujizat. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Ya, itu kalimat terakhirnya dari dokter. Apa? Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kami sudah mulai angkat tangan. Segala upaya, segala mesin, segala obat sudah kami upayakan, tapi tidak berhasil. Nah, keluarga pasien, berdoalah. Sebab hanya mujizat Tuhan yang bisa menyembuhkan. Saudara, ketika kita sakit, percayalah, imanmu membawa kesembuhan. Kita tidak salah pergi ke dokter. Kita nggak salah minum obat, nggak salah. Tapi selain ada upaya, jangan lupa berdoa dan beriman. Maka tangan Tuhan turun menjamah kita dan kita menjadi sembuh. Ya, 5 manfaat dari iman. Nah, kalau sudah ada, kita tahu ada 5, bukan cuma 5. Ada 10, ada 15. Hari ini saya menyampaikan 5 manfaat dari iman. Saudara bisa baca lebih banyak lagi di kitab Ibrani, maka akan saudara ketahui ada lebih banyak lagi manfaat dari iman. Tapi dari 5 saja yang saya sampaikan lewat khotbah hari ini, ada 5 manfaat. Pertanyaan saya, kenapa kita nggak menambah iman kita? Kenapa kita nggak peduli apakah iman kita bertambah atau tidak? Mari saudara, pastikan imanmu tidak iman yang mandek. Imanmu bukan iman yang stagnan, tapi imanmu adalah iman yang bergerak
bertumbuh, berkembang, dan bertambah. Bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus. Bagaimana caranya? 3 cara. 1, rajinlah berdoa. Ini dia masalahnya. Kalau saya tanya, siapa di sini rajin berdoa? Mungkin nenek bilang, nah ini dia masalah saya, Pak. Ya, rajin berdoa, saudara. Bukan cuma rajin berdoa makan. Bukan cuma rajin berdoa tidur. Tapi doa secara khusus. Di luar makan, di luar tidur. Engkau berdoa, menyediakan waktumu secara khusus. Datang kepada Tuhan Yesus. Berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Membawa permasalahanmu kepada Tuhan Yesus. Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus lewat doa. Ayo, kalau mau imanmu bertambah, jangan cuma mau iman tambah tapi nggak mau usahanya. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Yang kedua, baca Alkitab. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Doa, baca Alkitab. Doa, baca Alkitab. Dan yang ketiga, dengarkan firman Tuhan. Tidak hanya di gereja, tidak hanya sekali seminggu. Lewat radio, dengarkan firman Tuhan. Lewat YouTube, dengarkan firman Tuhan. Lewat streaming, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan kesaksian, maka imanmu bertambah. Ibrani 11 ayat 1. Iman harus selalu kita naikkan. Iman selalu harus kita tambahkan. Ya, karena iman itu penting dalam kehidupan kita. Karena itu lakukan 3 hal. Berdoa, baca Alkitab, dan yang ketiga, dengarkan firman Tuhan, dengarkan khotbah. Itu yang akan menambah iman kita. Dan kalau iman kita bertambah, luar biasa. Kita akan menghadapi, kita akan berjalan dalam kehidupan ini selalu dengan penuh sukacita. Saudara tahu di mana kita beli sukacita? Toko damai pun tidak jual damai. Toko sukacita pun tidak jual sukacita. Toko bahagia tidak jual bahagia. Jangankan jual. Toko damai, toko santosa, toko sukacita, toko bahagia. Belum tentu pula yang pemiliknya damai, sukacita, dan bahagia. Nama tokonya saja yang bagus. Tapi belum tentu kondisinya seperti itu. Ingin saudara punya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, imanmu perhatikan. Jangan mandek, tapi imanmu naik, 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 dan naik. Dan kalau itu terjadi, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus.